Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel ya. Nah, di konten kali ini saya akan menjelaskan perihal pengecualian di produk tradisional ya, asuransi kesehatan tradisional Pru Solusi Sehat Plus Pro. Nah, sebenarnya sih kurang lebih sama dengan Pru Solusi Sehat sebelumnya, guys ya. Cuman ini saya akan review ulang ya, saya akan jelasin kepada teman-teman pengecualiannya apa aja sih. Ya, di sini ada total ada 34 pengecualian. Nah, pengecualian itu maksudnya ini yang tidak dijaminkan ya kalau terjadi resiko yang dari 34 ini ya. Nah, ini biar teman-teman lebih jelas saya akan jelaskan ya. Pengecualian di Pru Solusi Sehat Plus Pro tidak berlaku untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini ya. Apa aja nih? Nah, satu, kondisi yang telah ada sebelumnya atau memang disebutnya itu penyakit sudah ada, itu sudah tidak di-cover ya guys ya. Jadi kalau misalkan udah ada kondisi yang telah ada sebelumnya itu udah di substandard di sini istilahnya. Nah, terus dua, rawat inap atau tindakan bedah apapun untuk penyakit yang terjadi dalam kurun 12 bulan pertama sejak tanggal mulai berpertanggungan atau tanggal pemulihan polis. Maksudnya gini guys. Jadi kalau teman-teman join ya, itu pengajuan tanggal mulai berlakunya itu masih ada masa tunggu penyakit. Nah, penyakitnya apa aja? Ini nanti saya sebutkan ya. Terus ini bulan pertama sejak tanggal mulai pertanggungan. Nah, jadi ada masa tunggu nih guys, 12 bulan pertama. Jadi kalau misalnya contoh nih, penyakitnya yang disebutkan ini ya, manfaat asuransi Pru Solusi Sehat Plus Pro oleh penanggung ya. Jika ada, sebagaimana tercantum dalam endorsement, tergantung tanggal mana yang paling akhir, ya, baik tertanggung telah mengetahui atau tidak mengetahui, ya, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu penyakitnya ini nih guys, semua jenis hernia, semua jenis tumor jinak, benjolan, kista, pembesaran, hiperplasia atau hipertrofi, tuberkulosis, wasir, penyakit pada tonsil atau adenoid yang memerlukan pembedahan, kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung atau kerang hidung, turbinates termasuk sinus, penyakit kelenjar gondok atau tiroid, histerektomi dengan atau tanpa salpingo, terus operektomi, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler. Fistula, ini fistula di anus ya maksudnya. Batu pada sistem saluran empedu, batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih, katarak, tukak pada lambung atau usus 12 jari, semua jenis kelainan sistem reproduksi, diskus intervertebrata yang menonjol, dan atau penyakit kencing manis. Nah, penyakit-penyakit ini kalau terjadi sejak join ya, belum setahun atau belum 12 bulan, maka ini tidak bisa dijaminkan dulu nih guys ya. Perlu diketahui nih guys. Jadi ini ada masa tunggu 12 bulan sejak tanggal mulai pertanggungan di sini ya. Masa tunggu nih ya 12 bulan. Ingat ya guys. Terus kalau misalnya teman-teman telat bayar ya, terus polisnya lapse. Nah, terus dipulihin. Nah, kena masa tunggu lagi 12 bulan guys. Nah, teman-teman harus tahu nih guys ya. Kena masa tunggu lagi. Jadi untuk penyakit yang ini nih ya, yang saya blok ini kena masa tunggu lagi, sama kayak hal baru. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau namanya asuransi tradisional jangan sampai telat bayar guys ya. Oke, nah karena H-1 itu jatuh temponya guys ya. Begitu kalau udah telat bayar itu langsung lapse ya. Hati-hati ya guys ya. Terus poin 3, setiap ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam masa tunggu kecuali diakibatkan oleh karena kecelakaan. Terus biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan dan bukan biaya yang dibebankan pada perawatan suatu penyakit, cedera atau ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat di mana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak diperlukan secara medis. Nah itu udah terang nggak diganti itu guys ya, nggak bisa dijaminkan. Nah, ingat ini pengecualian yang tidak di cover nih guys ya. Penyakit, cedera,
ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu tidak di-cover, guys. Ya. 6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu juga tidak di-cover, ya, tidak dijaminkan. Pemeriksaan mata dan tindakan bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran, itu juga tidak di-cover ya guys. Jadi ada yang kemarin nanya nih, mata diganti nggak? Tidak guys ya. Terus pembelian lensa kacamata diganti nggak? Tidak ya. Terus 8. Perawatan dan atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga tidak di-cover. Poin 9. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi, termasuk bedah mulut, gusi, dan atau struktur penyangga gigi, mandibula, dan maksila secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh karena kecelakaan. Nah guys, ya, semua perawatan yang berhubungan dengan mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi, mandibula, maksila, dan sebagainya, itu tidak di-cover. Kecuali misalkan teman-teman amin-amin nih mengalami kecelakaan sampai gigi rampol misalkan, nah itu di-cover. Bisa guys, hanya untuk kecuali ya yang diakibatkan karena kecelakaan, ini bisa. Ngerti ya guys ya. Terus poin 10, pemasangan gigi palsu, mahkota gigi, dan implan gigi karena sebab apapun termasuk karena kecelakaan, itu tidak di-cover ya. Ini maksudnya meskipun dia karena kecelakaan, kalau untuk pemasangan gigi palsu itu nggak di-cover loh guys ya. Mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apapun termasuk karena kecelakaan. Ya. Jelas ya guys ya. Poin 11, kanker atau tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak tanggal mulai pertanggungan atau tanggal pemulihan polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya ya. Jadi misalkan nih ternyata di bawah 90 hari sejak tanggal join ya, kanker yang tanda-tandanya dan gejalanya diketahui oleh tertanggung atau atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari, itu tidak di-cover guys ya. Terus 12. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada tertanggung yang berkaitan dengan AIDS ya, Acquired Immune Deficiency Syndrome, infeksi karena Human Immunodeficiency Virus atau HIV, atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali termasuk manfaat santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam polis. Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 bulan setelah tanggal mulai pertanggungan berlaku ya, atau tanggal pemulihan polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling terakhir terjadinya. A. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah tertanggung di rumah sakit ya, jadi bukan gaya hidup ya guys ya. Jadi HIV atau AIDS-nya itu ya baru bisa di-cover kalau terjadi setelah 12 bulan ya dari tanggal mulai pertanggungan. Nah, untuk kondisi disebabkan oleh transfusi darah nih, HIV-nya karena karena transfusi darah atau AIDS-nya karena transfusi darah. Nah, itu ditanggung di rumah sakit atau klinik. Atau kondisi disebabkan karena kecelakaan dalam bekerja ya, dengan serokonversi menjadi antibodi Human Immunodeficiency Virus atau HIV positif terjadi dalam kurun waktu 6 bulan dari kecelakaan ya.
Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi ya guys ya, dalam waktu 30 hari dari kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan. Nah, terus 13. Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi, vasektomi, MOP, dan tubektomi atau MOW, dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang tidak bertujuan untuk mengatasi masalah reproduksi itu bisa di-cover. Tapi kalau berhubungan dengan kehamilan dan sebagainya yang disebutkan tadi itu tidak bisa ya guys ya. Sunat 14 ya, sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan. Ya, selain sunat yang dilaksanakan. Sehubungan dengan indikasi medis ya. Jadi sunat berhubungan dengan untuk apa misalkan untuk kesehatan itu nggak di-cover guys ya. Atau dengan keagamaan itu tidak di-cover. 15. Perawatan dan atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan atau keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan. Ya, hereditary disease, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui tertanggung sebelum pengajuan klaim. Dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan, apakah merupakan kelainan bawaan atau kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab medis akan mengacu pada literatur atau jurnal kedokteran barat ya, jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan atau cacat lahir atau kelainan atau keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan, hereditary disease, congenital ya. Terus 16. Tindakan bedah yang dilakukan semata-mata keinginan tertanggung tanpa ada cedera atau penyakit ya. Pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik kecuali disebabkan oleh cedera atau penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Jadi kalau bedah yang diinginkan semata-mata oleh teman-teman itu nggak bisa ya guys ya. 17. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin ya. Jadi medical check up nih ya. Bisa diganti nggak? Nggak bisa guys ya. Biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan rawat inap ya. Biaya rehabilitasi dan atau fisioterapi tanpa rekomendasi dokter itu nggak bisa guys ya. Biaya preventif atau pencegahan penyakit termasuk pembelian obat, bantu medis dan non-medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah rawat inap tanpa rekomendasi dokter. Imunisasi dan vaksinasi juga tidak bisa. Food suplemen, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya, dan biaya-biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis. Nah, itu tidak bisa. Dan saya mau tambahin juga, kadang-kadang kalau rumah sakit itu suka ngasih multivitamin atau vitamin, ya, yang kalau bukannya obat-obatan, ya, tapi vitamin, karena vitamin itu bukan obat, itu tidak di-cover guys. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan si pihak dokter ngasih multivitamin atau vitamin, itu teman-teman biayanya tanggung sendiri, ya, gitu. Terus 18, rawat inap di rumah sakit atau klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan atau pemeriksaan diagnostik itu juga nggak bisa, ya. Terus 19, perawatan yang tidak dilakukan di rumah sakit atau klinik seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik itu tidak bisa guys. Lanjut ya, nomor 20. Pengobatan tertanggung yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu rumah sakit
atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater atau psikolog, kecuali kondisi psikiatri atau psikologis akibat secara langsung dan dari rawat inap sebelumnya. Nah, itu bisa di cover. Tapi kalau untuk pengobatan ini itu tidak di cover, guys. Ya. Orang sakit jiwa itu bisa di cover nggak? Nggak bisa. Keterbelakangan mental bisa di cover nggak? Tidak bisa, guys. Ya. Lanjut nomor 21. Pertanggungan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan, dan atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut. Nah, ini nggak bisa nih guys. Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter. Ya, jadi nggak bisa nih guys. Ya. Terus rumah bersalin yang setiap tindakan dan atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter. Terus yang C, rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa, kecuali untuk perawatan yang berhubungan dengan perawatan psikiatri dan psikologis dan perawatan paliatif sebagai akibat langsung dari rawat inap sebelumnya. Terus yang D, rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit, itu nggak bisa. Rumah jompo juga nggak bisa. Fasilitas perawatan dan atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol atau kecanduan obat terlarang, itu tidak bisa. Terus balai pengobatan juga tidak bisa ya guys ya. Nomor 22, penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang terjadi pada saat tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, dan kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat lain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter. Itu tidak bisa guys ya. Terus 23, cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat langsung dan atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindakan kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian, itu tidak di cover. Makanya kalau teman-teman sebagai profesi sebagai kepolisian atau aparat itu biasanya ada pengecualian pekerjaan ya. Atas pekerjaan tersebut udah, kalau misalnya akibat dari pekerjaan tersebut sudah tidak di cover guys ya. Perlu diketahui itu guys. 24, cedera atau penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya, itu juga nggak di cover guys. Terus 25, cedera atau penyakit akibat penyimpangan seksual dan atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, itu tidak di cover. 26, tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan, selain berjalan kaki atau berenang, patrolling, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, skydiving, cliff diving, bungee jumping, base jumping, atau building antena span earth, para layang, gantole, dan terjun payung, itu dikecualikan guys, nggak bisa di cover ya guys. 27, cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin ya. 28, cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan, pelanggaran atau pencobaan tindak pidana kejahatan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan. Ya. 29, cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan yang oleh tertanggung ya, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan. Jadi kalau nggak terbukti bersalah itu bisa di cover. Tapi kalau cedera yang disebabkan oleh pelanggaran perundang-undangan oleh tertanggung, ya ternyata
dia sebagai tertanggung nih teman-teman, sebagai tertanggung dan sebagai memang udah salah gitu. Nah itu nggak bisa di cover tuh guys ya. Contoh nih, misalkan dia usia di bawah 17 tahun kan belum ada KTP misalkan ya. Nah dia udah belum ada SIM juga, terus dia mencelakakan orang lain dan dia punya polis ya, atau sebaliknya. Terus dia celaka nih, itu juga nggak bisa ditanggung guys ya. Oke, nomor 30. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang. Misalkan teman-teman udah tersangka nih ya, tapi ngelawan kepada aparat gitu. Nah itu terus misalkan ditembak, nah terus mau masuk rumah sakit mau klaim asuransi, itu nggak bisa di cover guys ya. Terus konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan rawat inap ya. Terus nomor 32, perawatan dan atau pengobatan eksperimental, jadi hanya untuk uji coba ya, atau untuk mengetahui berapa nih misalkan mau diperiksa USG atau di lab, tapi hanya untuk pemeriksaan biasa atau eksperimental, itu tidak di cover. 33, perawatan dan atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas penyakit, cedera, atau ketidakmampuan dari perusahaan lembaga manapun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, itu juga tidak bisa. Manfaat santunan pemakaman pada asuransi Pru Solusi Sehat Plus Pro tidak berlaku apabila tertanggung meninggal karena hal berikut. A. Tindakan bunuh diri, pencobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh tertanggung. Jadi bunuh diri nggak di cover ya guys ya. Baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, sehat jiwa dan sehat atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun 12 bulan ya, sejak polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan apabila polis pernah dipulihkan ya. Seperti yang di poin 1 ya guys ya. Bergantung pada mana yang terakhir terjadi dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh penanggung atas diri tertanggung. Jadi kalau belum 12 bulan terjadi usaha bunuh diri, itu tidak di cover guys ya. B. Tindakan pidana kejahatan atau pencobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan ya. Itu nggak di cover juga. C. Tindak pidana pelanggaran atau pencobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan. Terus D. Perlawanan oleh tertanggung dalam hal terjadi penahanan tertanggung oleh orang lain oleh pihak yang berwenang. Yang E. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan. Atau yang F. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan. Jadi misalkan hukuman mati ya, itu sudah pasti tidak dijaminkan guys ya. Apalagi kalau misalkan dia ada ada Pru Solusi Sehat Plus Pro ya guys. Itu kan ada jaminan santunan kematian, itu tidak keluar guys. Oke. Demikian ya. Jadi yang saya sampaikan pengecualian di Pru Solusi Sehat Plus Pro ini kurang lebih sama dengan Pru Solusi Sehat sebelumnya ya guys ya. Nah seperti biasa guys ya, jika teman-teman ada pertanyaan ya silahkan chat di kolom komentar. Seperti biasa, yang teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!